Rasulullah menyebutkan orang yang menikah seharusnya dia bisa terhindar dari syahwat kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyajtahid fi nisfil baqi." Siapa yang menikah, maka dia telah sempurna setengah agamanya. Tinggal dia berusaha pada setengah sisanya. Sebenarnya menafsirkan kenapa dikatakan telah sempurna setengah agamanya, karena dia sudah bisa menyalurkan syahwat kemaluannya dengan jalan yang benar. Ya. Tinggal dia masalah syahwat mulut aja ini yang berikutnya, makanan halal atau haram ini harus dia berjuang. Demikian juga disebutkan dalam hadis seseorang yang man bakkara wabtakara wa ghassala waqtasala, barang siapa yang di pagi hari, di hari Jumat dia menggauli istrinya, kemudian dia membuat istrinya junub dan dia pun mandi junub, istrinya pun mandi junub, kemudian dia pergi bersegera menuju masjid. Thumma dana minal imam wa ansata wastama'a, ya, kemudian dia fokus dekat dengan imam, dia dengar khutbah dengan baik, dia simak. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan dia akan mendapatkan pahala setahun, pahala salat malam dan pahala puasanya. Ini pahala luar biasa, tapi hanya berlaku pada seorang yang di pagi hari dia menggauli istrinya, kemudian dia menjadikan istrinya junub, kemudian dia segera pergi ke masjid hari Jumat, kemudian dia dekat dengan imam, kemudian dia mendengarkan khutbah dengan saksama. Kata para ulama, kenapa pahalanya besar? Karena dia bisa fokus ketika di masjid. Karena syahwat kemaluannya sudah dia salurkan. Sehingga dia pergi ke masjid dengan tenang, tidak melihat ke kanan, tidak melihat kiri, tidak tertarik dengan wanita-wanita di jalan. Kemudian dia sampai ke masjid, dia bisa fokus mendengarkan khutbah dengan baik. Kenapa? Dia telah menyalurkan syahwatnya di pagi hari. Oleh karenanya, kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syahwat kemaluan ini luar biasa efeknya, terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang, fitnah wanita, fitnah lawan jenis ini luar biasa. Betapa banyak orang berguguran, ya, bukan hanya orang awam, bahkan penuntut ilmu, bukan hanya penuntut ilmu, bahkan para sebagian dai berguguran karena ini fitnah yang sangat luar biasa. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang masuk neraka adalah fitnah apa? Wanita, di antaranya sebab syahwat kemaluan. Senantiasa kita berusaha belajar menundukkan pandangan, ya. Kata seorang penyair, kullu hawaditha atau kullu hawaditha mabda'uha minan nazar wa mu'dhamun nar min mustasgharis syarar. Seluruh peristiwa-peristiwa besar dimulai dengan pandangan mata, dan api besar menyala dimulai dari percikan-percikan api yang kecil. Seorang kalau bisa menundukkan pandangan mata, maka dia akan selamat dari banyak peristiwa. Saya sering sampaikan, pertarungan kita dengan syahwat kemaluan hanya masalah mata. Kalau kita tundukkan selesai, ringan. Tapi kalau sudah lihat, kita sudah klik, sudah susah. Cuma pertarungan di awal aja, kamu mau ngeklik atau tidak. Kalau ngeklik ya sudah, kamu susah untuk selamat. Kalau kamu enggak ngeklik, kamu selamat. Jiwa bergejolak ingin ngeklik, jangan diikuti. Tinggal tundukkan pandangan, selesai. Tapi kalau kamu tidak tundukkan pandangan, masuklah kamu dalam jerat, dalam arus syahwat, akhirnya tidak selamat. Sehingga pertarungan hanyalah masalah pandangan mata. Siapa yang bisa menjaga pandangan matanya, dia insya Allah akan selamat dari syahwat kemaluan, ya.